Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saada. Saya dari Prodi PIAUD, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon semester 5. Di sini saya akan mencoba memberikan layanan bantuan pada peserta didik guna untuk memenuhi tugas mata kuliah layanan bantuan pada anak usia dini yang diampu oleh dosen Rizky Isnaini Fajri, SPDI, MPSI, Psikolog. Dengan kasus yang saya hadapi yaitu dengan tema wali murid yang membentuk kelompok. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum saya memberikan layanan bantuan pada tema tersebut, di sini saya akan menceritakan hasil dari yang saya teliti, yang saya observasi, yang saya dapatkan informasi dari suatu lembaga tersebut, yaitu pada kali ini saya akan mencoba memberikan layanan pada suatu lembaga, ya, dimana pada lembaga tersebut itu memiliki kasus wali murid yang membentuk kelompok atau yang kita kenal itu dengan gengnya. Adapun arti dari geng itu sendiri adalah banyaknya kelompok yang geng sekolah yang bermunculan sering menimbulkan efek negatif, ya. Geng itu sendiri merupakan sekelompok gerombolan yang memiliki kesamaan latar belakang. Nah, pada kasus yang saya temukan itu adalah antara wali murid kelas A sama kelas B itu berbeda. Dia membentuk kelompoknya masing-masing atau gengnya masing-masing. Misalnya contoh, wali murid kelas A itu semuanya kelas A, dan kelompok wali murid kelas B itu semuanya dengan kelas B semua. Jadi di dua kelas ini mereka mengkelompokkan masing-masing, dari kelas A semua dan kelas B semua, gitu ya. Nah, yang saya lihat di sini juga memang ada perbedaan antara kelas A sama kelas B. Boleh dibilang kalau kelas A itu wali muridnya bisa dikatakan itu kalangan atas, ya, atau kalangan yang punya uang gitu ya. Nah, yang kelas B itu dilihat dari segi itunya, mereka dari kalangan sederhana atau kalangan menengah gitu ya. Seharusnya bunda-bunda kita di sini sebagai orang tua itu menjadi contoh yang terbaik buat anak didik kita. Nah, adapun seorang ibu itu adalah hal yang paling utama. Dan yang paling pertama seorang anak itu mengikuti, ada istilah itu, seorang ibu adalah sekolahan pertama bagi anak-anak kita, ya. Seharusnya kita sebagai seorang ibu jangan bersikap seperti itu. Takut yang dikhawatirkan di sini itu anak-anak kita melihat, ya. Anak-anak kita melihat dari perlakuan bunda-bunda tersebut membentuk sekelompok atau membentuk geng-gengan tersebut, nanti yang dikhawatirkan itu anak-anak kita mengikutinya, ya. Karena sering banyaknya melihat, dia akan terbiasa, dia akan mengikuti gaya tersebut. Nah, di sini adapun bahaya dari membentuk suatu kelompok atau membentuk geng itu, yang pertama, yang nomor satu, itu akan mudah menyalahkan orang lain. Sudah jelas ya bunda-bunda ya, jadi kita akan mudah menyalahkan orang lain meskipun diri kita juga mungkin salah gitu ya, tapi kita tidak mau kalah sama orang tersebut, ya. Jadi pada diri kita itu nanti bisa dengan mudah menyalahkan orang lain. Nah, padahal belum tentu diri kita itu benar, gitu ya. Kemudian bahaya yang nomor 2 itu akan membela yang salah. Jadi pada suatu kelompok tersebut, demi membela kelompoknya, nanti kita akan mudahnya itu kita membela yang salah gitu. Meskipun kelompok kita ada yang salah dalam perlakuannya atau dalam ucapannya dan lain sebagainya,
karena itu kelompok saya gitu ya. Jadi kita nggak mau kelompok saya yang disalahkan gitu. Jadi kita akan membela yang salah. Terus bahaya yang ketiga ada lebih banyak membicarakan keburukan orang lain. Kalau ini sudah jelas ya. Padahal kita sudah tahu bahwasanya itu tidak boleh membicarakan keburukan orang lain ya, karena itu juga termasuknya ghibah atau membicarakan keburukan orang lain, itu sangat tidak dibolehkan oleh Islam. Nah, di sini kali ini saya akan mencoba memberikan layanan bantuan pada kasus tersebut. Yang pertama itu bisa dilakukannya dengan selalu berpikir positif. Jadi dalam diri kita harus tanamkan di dalam hati kita itu bahwasanya kita harus berpikir positif, kita tidak boleh berpikir negatif kepada orang lain. Harus ditanamkan berpikiran positif. Misalnya contoh, kelas A itu maunya begini. Ya kita jangan ikutan sama tergiur sama orang lain ya. Kita harus tanamkan dalam diri kita. Oh ya udah nggak apa-apa, mungkin dia emang seperti itu gitu. Tapi kita harus tegar sama prinsip kita sendiri bahwasanya orang itu tidak ini. Intinya kita harus berpikir positif dalam masalah hal apapun ya, terutama dalam menilai seseorang. Kemudian yang kedua itu menjaga kerukunan. Ya, di sini bisa banget menjaga kerukunan, misalnya dengan kita saling bertemu di jalan, itu kita menyapa mungkin bisa dengan, kalau naik motor ya biasanya kita ketemu sama dengan naik motor kendaraan, kita bisa dengan klakson atau dengan senyum gitu ya. Nanti di situ juga orang tuh merasa oh iya bahwasanya dia orangnya seperti ini gitu ya. Kita harus menjaga kerukunan, itu emang yang paling utama dan hal yang terpenting ya. Kemudian yang terakhir yaitu selalu berkomunikasi ya. Kita ajak orang yang kita merasa nggak deket, itu kita ajak untuk selalu berkomunikasi, untuk selalu berbicara. Entah pembicaraannya tidak penting, tapi kita berusaha berkomunikasi meskipun dianya diam aja sama kita, cuek aja sama kita, tapi kita berusaha untuk berkomunikasi meskipun komunikasinya itu tidak penting-penting amat gitu, tapi ini buat menjaga kerukunan kita tadi ya, biar tidak membentuk geng-geng seperti itu ya. Baiklah, itulah yang saya dapat sampaikan, dan tadi ada beberapa yang saya berikan masukan untuk kasus yang murid yang membentuk kelompok atau geng-gengan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.